ini bisa dilihat secara utuh terkait posisi-posisi berdiri dari para terdakwa ini. Nah, yang menarik buat kami kemarin adalah ketika Majelis Hakim berjalan kaki dari rumah Saguling ke rumah Duren 3. Nah, ini kalau teman-teman media melihat bahwa ini menggambarkan waktu yang ada ya. Karena kan kalau keterangan Richard Eliezer itu dia orang terakhir yang dipanggil, kemudian naik mobil, kemudian pindah ke rumah Duren 3. Jadi situasinya waktunya sangat pendek. Semoga ini bisa menjadi gambaran juga untuk kita semuanya ya, bahwa ada narasi yang menyampaikan bahwa kenapa Richard Eliezer tidak lari atau tidak menghindar, tetapi kan kalau kita lihat bahwa sedangkan jarak rumahnya itu sangat dekat ya. Kemudian itu yang menjadi perhatian kami juga. Terus terkait yang di rumah Duren 3 juga kemarin kami melihat bahwa posisi berdiri almarhum Joshua, kemudian posisi di dalam rumah Duren 3 juga ini sudah tergambarkan semuanya. Harapan kami adalah ini bisa mendudukan perkara ini semakin jernih, dan apa yang disampaikan bahwa keterangan Richard Eliezer tidak berkesesuaian ini terpatahkan. Karena apa? Richard Eliezer menyampaikan sesuai fakta yang terjadi. Kemudian perlu kita sampaikan lagi kepada publik bahwa Richard Eliezer tidak berdiri sendiri keterangannya. Ada keterangan Richard Eliezer yang didukung oleh keterangan saksi yang lainnya dari petugas web terkait dengan lokasi isolasi bukan di rumah Duren 3 tetapi di rumah Bangka. Kemudian terkait senjata stayer yang terakhir ada ditaruh sama Ricky Rizal di samping tempat duduk di depan di dashboard mobil. Kemudian senjata HS ada di dashboard mobil. Kemudian terkait dengan DNA yang dimana Ricky Rizal menyampaikan juga ada menghapus DNA dari saudara Ferdi Sambo. Terus kemudian juga terkait yang dijanjikan uang, bahwa ada juga saksi Kuat Ma'ruf Ricky Rizal menyampaikan hal tersebut. Jadi perlu kita rusukkan ke publik bahwa keterangan Richard Eliezer ini tidak berdiri sendiri. Keterangan Richard Eliezer ini didukung dengan alat bukti yang lainnya dan bersesuaian. Waktu kemarin terkait dengan pemeriksaan sebagai terdakwa hari ini, pada saat melihat lokasi kejadian di sana yang tidak terekam oleh media ataupun pada saat ya tadi saya sudah sampaikan kan terkait rumah Saguling, terkait setiap lantai di mana setiap sudut ada CCTV. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kami kenapa CCTV itu tidak ada. Karena kalau mereka pengen membuktikan sebaiknya memang CCTV itu dimunculkan kan supaya membuat kasus ini menjadi terang. Bagaimana? Ya, terkait pemeriksaan sebagai terdakwa hari ini untuk Richard Eliezer, apa keterangan yang akan disampaikan? Richard Eliezer akan menyampaikan semuanya apa yang diketahui. Tentunya ya kita lihat saja nanti apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum atau majelis hakim ya. Tentunya dalam hal ini dia sebagai status sebagai justice collaborator, tentunya dia kooperatif, dia akan relax, dia akan menyampaikan semuanya secara tenang dan dia tidak khawatir, dan kami harapkan bahwa apa yang disampaikan ini menjadi keterangan Richard Eliezer ini membuat perkara ini menjadi utuh.